Oke guys, welcome back di Astrawara Economics. Jadi kali ini kita akan analisis 3 koin. Yang pertama adalah koin Velo, yang kedua adalah ASICS token, yang ketiga adalah koin kunci atau kunci koin. Ini perdagangannya ada di Indodex. Nah, kenapa gue ambil 3 koin ini? Pertama, gue akan ambil contoh dari koin yang sukses, yaitu koin kunci. Nah, kunci koin nih yang berasal dari Indonesia. Nah, kan ada yang namanya koin scam guys. Kalau koin scam itu artinya koin yang gagal atau koin penipuan lah istilahnya. Koin penipuan, scam gitu. Jadi dia nipu doang tuh. Dia cuman memanipulasi pasar untuk mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya koin yang gagal adalah yang pertama adalah ASICS token, yang kedua adalah koin Velo guys. Itu. Nah, harganya sekarang koin Velo ada di Rp30. Nah, pertama di listing dia harganya di sini guys. Kita ambil dulu indikatornya ya. EMA aja. EMA. Tuh. Iya, harganya paling tinggi dulu itu adalah 5.946 sini. 5.946 sekitaran di situlah ya. Nah, gue jelasin guys. Di dalam sebuah pasar saham untuk menentukan koin scam apa tidak. Nah, bagaimana caranya? Di dalam sebuah pasar saham terdapat 2 pasar sebenarnya guys. 2 pasar. Nah, ada yang dibilang pasar perdana, ada yang dibilang pasar sekunder. Nah, yang di Indodex ini, Indodex, Binance dan lain-lain, itu adalah pasar perdana. Pasar perdana, bukan pasar sekunder. Nah, pasar sekunder adalah pasar pertama kali guys. Pasar sebelum di listingnya koin ini. Jadi di situ di pasar sekunder, nah ada orang yang membeli koin tersebut dengan bentuk saham atau surat berharga. Nah, yang dibeli di pasar sekunder bisa diperjualbelikan di pasar perdana yang kayak kita ini guys. Yang di koin Pando, koin Velo ini. Koin Velo ya. Di Indodex, di Binance itu semua adalah bentuk pasar perdana. Nah, di pasar perdana, ketika di pasar perdana turun banget guys. Ketika yang punya aset di pasar sekunder itu, yang punya aset tinggi-tinggi, yang punya saham lebih dari 50%, 25%, menjual semua asetnya di pasar sekunder, di pasar primer, maka itu yang disebut dengan koin scam atau saham yang penipuan guys, saham yang scam gitu. Termasuk koin Velo ini. Nah, ini adalah perbuatan dari pemegang saham yang besar nih, yang membeli di pasar sekunder. Dia beli di pasar sekunder kemudian jual di pasar primer ini banyak banget nih, maka harganya pasti runtuh besar guys. Dan itulah kenapa dibilang koin scam, karena nggak ada holder tetapnya. Oke, jadi nggak ada yang menjaga harganya ini, nggak ada yang menjaga harganya sehingga bisa bertahan di harga tersebut. Nah, ini adalah di coin market cap untuk Velo ya. Cap pasarnya 918 miliar, hampir 1 triliun. Tapi peredaran supply-nya juga nggak main-main nih. Peredaran supply-nya adalah 23 miliar, 30 miliar supply maksimalnya ya. 30 miliar supply maksimal. Nah, apa yang dimaksud kapitalisasi pasar? Kapitalisasi pasar itu secara simpelnya adalah seluruh uang yang ada di pasar tersebut. Oke? Seluruh uang yang ada di pasar tersebut dibagi dengan peredaran supply max, maka akan mendapatkan harga dari koin tersebut atau aset tersebut atau dari ekuitas tersebut gitu. Jadi 900 miliar dibagi dengan 30 miliar dapat 30,62 sekian ini. Oke? Itu prinsipnya guys untuk cap pasar. Nah, Velo ini ya termasuk koin scam guys, karena nggak ada peningkatan sama sekali gitu. Nah, harganya sekarang rendah.
bisa jadi OTW 0 rupiah nih kayak ASIC token. ASIC token ini udah termasuk koin yang gagal. Kemarin dia sempat sentuh 1 rupiah guys. Hampir 1 rupiah, hampir 0 rupiah lah. Jadi udah jelas. Nah, ini adalah ASIC token, ini adalah koin yang dibuat oleh Mas Anang Hermansyah. Mas Anang Hermansyah, Santi. Santi ya. Nah, dia Mas Anang itu adalah termasuk pemilik aset dari ASIC V2 ini, ASIC token ini. ASIC token. Dia membeli sahamnya, dia membeli aset ini di pasar sekunder. Jadi dia nggak bangkrut tuh guys. Meskipun dia pemilik, ketika koinnya bangkrut ya sebenarnya dia untung karena dia termasuk yang menjual di sini. Salah satunya dia yang menjual di sini gitu. Maka dapat disebut dengan koin scam. Nah, buat kalian yang mau investasi di sini, di Velo atau di ASIC token bisa, tapi ya salah satu syarat pasar dibilang baik adalah volume perdagangannya besar. Volume perdagangannya besar. Sementara di Velo ini volume perdagangannya sangat kecil, bahkan di ASIC token ini volume perdagangannya sangat kecil. Volume perdagangannya sangat kecil nih. Volume perdagangannya cuman 55 miliar. Volume perdagangan itu guys artinya segala kegiatan di dalamnya ya, jual maupun beli semuanya dihitung. Jadi 55 miliar. Minimal kalau kayak pasar 30 miliar ini, maka volume perdagangannya minimal ratusan miliar juga guys. Gitu. Ratusan miliar. Kalau supply-nya hampir 30 miliar nih. Ini banyak banget sebenarnya. Ya. Nah, salah satu koin yang contoh koin yang sukses adalah Kunci guys. Ini dari Indonesia juga. Nah, dia tuh nggak scam karena lihat nih grafiknya. Kalau kalian candle-candlenya besar-besar begini dalam interval waktu 15 menit aja, candlenya besar-besar, maka ya otomatis volume perdagangan juga besar. Kita analisis lebih lanjut lagi. Bagaimana caranya lihat dia apakah dia scam atau enggak, dengan cara lihat chopnya guys. Chop zone-nya. Nah, tuh merah semua. Merah kuning aja tuh. Di sini kuning, di sini merah semua guys. Udah, nggak ada abu-abu, nggak ada birunya itu. Di sini kuning, di sini merah. Merah artinya sell semua guys. Jadi menyimpang pasarnya dia ini, menyimpang. Sama dengan ASIC token ini juga. Kita lihat chopnya aja, chop zone-nya tuh. Dalam waktu 1 hari ya. Dalam waktu 1 hari. Nah, tuh merah kuning merah. Ini masih mending guys. Ada warna-warna gini itu artinya ada kenaikan gitu. Merah gini, tapi ya di sini ada interval merahnya. Sepanjang dia ada merah panjang banget gini guys, itu termasuk udah pasar yang gagal. Seharusnya dia merah kuning atau warna ini nih, pink. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat kunci, kita pasangin chop ya, chop zone-nya. Nah, gini dia guys, ketika dia turun maka dia merah sama nih tuh, tapi dia ada perlawanan kayak gini guys, bervariasi warnanya, artinya perdagangannya itu aktif di dalam, perdagangannya aktif gitu. Oke. Nah, kita lihat interval 1 day tuh, dia perdagangannya aktif guys. Nih, meskipun ya tetap turun, tapi dia perdagangannya masih tetap aktif. Oke. Sementara di Velo enggak guys. Nah, tuh. Dia cuman kuning dan merah terus. Sell. Termasuk koin gagal. Sama dengan ASIC token juga. Tuh. Ini merah. Nah, selebihnya ini orang-orang yang scalping aja, tapi ya di sini lumayan loh scalpingnya ketika naik ke karena harganya rendah. Jadi keuntungannya juga tinggi sebenarnya kalau kita scalping di sini ya. Misal dia harga 2 rupiah, naik jadi 3 rupiah. Waduh, 25 sampai 33% naik guys aset kalian. Bayangin. Cuman lama gitu. Bisa jadi uang kalian langsung hilang 0. Karena ASIC token itu OTW 0 rupiah. Bakalan naik lagi. Karena udah nggak jelas dari pihak yang punya koinnya sendiri.
Gitu. Jadi itulah salah satu prasyarat bagaimana kalian menilai koin scam atau tidak. Namun kalau untuk di Velo ini, di Velo masih bisa untuk scalping aja. Tapi kalau kalian termasuk holder yang membeli misalnya di harga 1.200 di sini, misalnya kalian membeli di harga 1.000 di sini ya. Berapa nih? 1.114. Nah, maka kalian dan kalian masih holder sampai sekarang nih, sampai 34 tuh. Udah berapa tuh ruginya? Lebih dari 1.000%. Nah, jual lah, mau diapain lagi? Gitu. Jadi analisisnya sesederhana itu, guys. Kalian lihat ada chop zone-nya. Lihat volume perdagangannya sebesar apa. Gitu. Apakah perdagangan di pasar tersebut aktif atau tidak? Oke. Jadi sekian analisis gue untuk sebuah koin. Terkhusus untuk Velo karena ada yang request nih. Khusus untuk Velo ya. Kita analisis deh untuk beberapa menitnya aja. Oke, dia di harga berapa nih? 30 rupiah. Volume perdagangannya tinggi atau enggak? Masih besar volume perdagangannya, guys. Dalam interval 5 menit ya. Coba interval 15 menit. Kalau kalian mau scalping pakai interval 15 menit, 5 menit dan 1 menit, guys. 15 menit untuk melihat tren pasar. Kemana tren pasarnya? Gue bantu ya. Nih. 15 menit untuk melihat tren pasar. Interval 5 menit untuk melihat arah kemana pasar bergerak. Dan interval 1 menit untuk kalian gunakan kapan kalian masuk ke dalam perdagangan atau tidak. Nah, kita lihat tren pasarnya. Tren pasarnya untuk ini main di angka ini, guys, 36 dan paling rendah supportnya di sini 29 rupiah. Oke, jadi dia main di situ, guys, untuk beberapa hari ini ke belakang. Oke. Dia main di antara 29 sampai 36%. Lumayan sih kalau dia naik. Itu ini di sini supportnya ya. Kemungkinan dia bisa support di bagian ini, guys, karena pergerakannya beberapa hari yang lalu dia support rata-rata di harga 29 rupiah gitu. Dia supportnya, kita hilangin dulu chopnya ya. Chop zone pakai RSI dulu. RSI Relative Strength Index, oke. Relative Strength Index. Nah, dia nggak pernah overbought, nggak pernah oversold juga. Dia nggak pernah overbought, oversold. Nah, overbought itu adalah ketika indeks RSI-nya lewat dari 70, angka indeks 70 lewat dari sini, guys. Nah, ketika dia naik di sini, dia mendekati garis ini. Nah, di situ kalian bisa masuk. Nah, ketika dia turun, segera kalian jual. Gitu. Ikuti grafik aja. Nah, ini termasuk pasar yang tidak terlalu volatil, guys. Tidak terlalu aktif perdagangannya, naik turunnya juga nggak berisiko. Kalau dalam untuk scalping ya, tapi kalau untuk investasi jangka panjang gue saranin sih jangan percaya gue, guys. Jangan percaya gue ya, guys, tapi percaya sama analisis gue. Itu poinnya. Nah, itu poinnya. Jangan percaya gue, percaya sama analisis gue. Kalau kalian mau percaya, oke? Nah, settings dulu velonya, arah pergerakannya, length style di sini. Nah, ini EMA-nya ya, EMA-nya. Kalau mau scalping bisa pakai EMA 25, EMA 50 dan EMA 100. Kita tambah EMA-nya ya. EMA. Oke, EMA cross 2 3. Nah, ini panjangnya inputnya oh salah, guys, bukan EMA ya.
indikatornya tuh moving aja eksponensial. Lengthnya 50, 25 ya, 25 dulu. Stylenya gue ganti jadi kuning. Kemudian hema ini 50. Oke, stylenya gue ganti jadi biru. Gue boleh. Oke, ini juga tadi gue tebalkan ya. Oke, biar kalian enak lihatnya guys. EMA 50 dan EMA 100. Ini biasanya dipakai orang untuk scalping ya, untuk mendeteksi arah pergerakan kemana gitu. Ini garis EMA berapa? EMA 31, 32. Nah, EMA cross gue hilangin dulu. Nah, harga pergerakannya turun sebenarnya guys, turun. Nah, ada garis kuning, ada garis biru, dan ada garis ini. Apa nih garis apa nih? Oh, gue ganti dulu ya warnanya. Jadi warna merah saja. Warna merah, coba. Oke. Nah, ini naik. Ini sebenarnya lagi turun guys ya. Ketika garis ini nggak boleh, garis kuning ini nggak boleh ada di bawah garis biru dan garis merah. Dia sebenarnya urutannya kayak gini: kuning, biru, merah ya, baru pasar mulai naik gitu istilahnya. Nah, ketika dia udah mulai berpotongan kayak begini, maka pasar itu perdagangan akan naik, harganya bakalan naik guys, karena cenderung orang membeli di situ. Oke, nah ini sementaranya trennya lagi turun untuk 15 menit. Trennya lagi turun untuk 15 menit. Belok ini tuh, trennya lagi turun untuk 15 menit. Nah, kalian juga bisa lihat di, kalau di Indodex kalian enaknya bisa lihat di bid and X nya, permintaan dan pembelinya guys, pembeli dan penjual. Belok di depth nya, depth. Nah, ini guys, kentara banget bahwa sangat jelas bahwa perdagangannya nggak aktif, karena di sini orang yang membeli cuman 700 miliar, yang jual 152 miliar gitu. Nah, di sini ada jarak nih dari sini ke sini. Biasanya dia di sini kayak istilahnya baku hantam guys. Dia bertabrakan terus antara yang ini dan yang ini. Nah, di sini ada jarak, maka susah banget untuk naik, susah banget ada transaksi di sini guys, susah banget. Artinya pasarnya nggak aktif, sepi dia guys. Jadi untuk perubahan harga lama banget juga. Mau perubahan harga untuk turun atau perubahan untuk harga naik itu. Jadi itu aja sih analisis buat gue. Kalian juga bisa pakai indikator Ichimoku, awan Ichimoku ya, Ichimoku Cloud nih. Dia kemungkinan mendatar di sini. Bisa jadi dia naik di pukul 3 ini, tapi bisa jadi dia turun kalau mendatar. Indikator Ichimoku-nya yang panjang di sini gitu, awan Ichimoku-nya. Kemudian pakai MACD juga bisa lihat. Pokoknya keputusan kembali pada kalian guys. Jangan percaya gue tapi percaya analisis gue. Nah, MACD-nya turun nih. Dia berpotongan di sini. Turun. Dia cenderung turun guys, nggak pernah naik. Kalau dia MACD-nya naik, dia ada di atas begini, kayak gini contohnya. Jadi dia konsisten turun ya guys, nggak pernah konsisten naik, nggak ada perlawanan gitu. Oke, jadi sekian untuk analisis gue tentang koin Velo, koin kunci, dan koin ASICS. Terima kasih, semoga konten ini bermanfaat. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.